إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah, di salat isya yang akhir, maksudnya salat isya bukan maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca as-sama'i dzatil burud, was-sama'i dzatil burud, dan was-sama'i wat-tariq. Tentu tidak terus-menerus seperti itu. Dari susunan bahasanya tidak menunjukkan terus-menerus. Beda kalau Abu Hurairah mengatakan tidaklah Nabi salat isya kecuali dengan membaca was-sama'i dzatil burud. Itu lain lagi, terus-menerus. Di sini tidak terus-menerus. Ya. Setelah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau tulis was-sama'i dzatil burud, demi langit yang memiliki al-burud, ay an-nujum, bintang-bintang. Jadi langit itu Allah tidak, langit pertama ya, langit dunia, Allah tidak bikin kosong, tapi ada ribuan bahkan jutaan bintang-bintang, yang itu semua jarak satu bintang ke bintang terdekat ribuan atau jutaan kilometer, padahal ada ribuan bahkan jutaan bintang. Kita tidak bisa bayangkan betapa luasnya jagat raya alam semesta ini. Itu baru langit tingkat pertama. Di atasnya ada apa? Di atasnya ada sekat. Ada sekat-sekat inilah yang diketahui oleh kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi, dan tidak diketahui oleh seorang kafir pun. Nah, orang kafir kan tentu tidak mau percaya dengan sabda Nabi kan? Orang yang tidak percaya dengan sabda Nabi kan disebut kafir. Nah, orang kafir hanya percaya dengan penyelidikan, pengetahuan, penemuan-penemuan. Belum ditemukan sampai hari ini. Para antariksawan belum menemukan sekat itu. Adapun kita kaum muslimin sudah menemukan. Karena tidak ragu dengan sabda Nabi SAW ketika Mi'raj, ketika mau melewati langit pertama, Jibril mengetuk pintu. Kalau pintu itu tidak dibuka, Jibril tidak bisa masuk, tidak bisa naik ke langit tingkat 2. Sekat lagi, pintu lagi, diketuk lagi, langit tingkat 3, 4, 5, dan begitu seterusnya. Nah, adapun yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang jutaan itu hanya langit dunia, langit pertama. Adapun 2, 3, 4 dan seterusnya tidak ada. Tidak ada bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang kami hiasi dengan bintang-bintang hanya langit dunia, langit terdekat, langit pertama. Wal yaumil
dijanjikan. Apa? Hari kiamat, hari akhirat. Allah menjanjikan sebuah hari yang di hari itu tidak ada satupun amal kita yang kita tidak lihat. Dari kita akil balik sampai mati, sekecil apapun sebuah kebaikan, kita menyaksikannya. Dan penuh dengan rasa bangga, bahagia, senang, bersyukur. Alhamdulillah, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu sholat, saya dulu puasa, saya dulu ketemu dengan orang kelaparan, saya kasih makan, saya ketemu dulu orang yang minta tolong, saya tolong. Ini nikmat sekali. Kebalikannya dengan orang yang menyaksikan, dulu saya berzina, dulu saya minum khamr, dulu saya berjudi, dulu banyak orang yang datang ke saya minta tolong, saya tolak. Penyesalan yang luar biasa. Ini belum surga, belum neraka. Masih di padang mahsyar. Inilah hari yang dijanjikan. Banyak sekali kisah peristiwa berdasarkan ayat dan hadis tentang al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Bahkan Nabi bertemu dengan seorang yang menggendong kambing. Dan kambing itu tidak mau diam, terus bersuara, mbe, mbe. Dan Nabi mengatakan, bukankah sudah aku katakan, jangan sampai kita bertemu seperti ini. Jangan sampai kita bertemu seperti ini. Ada yang menggendong unta, ada yang menggendong sapi. Dia adalah orang-orang yang gulul, orang-orang yang mengambil harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadi. Wa syahidi wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Banyak tafsiran dari sini. Ada yang menyaksikan itu hari Jumat, yang disaksikan itu hari Arafah. Ada yang menyaksikan itu Ramadan. Ini banyak tafsiran. Yang terdekat insyaallah yang menyaksikan adalah Rasulullah SAW. Yang disaksikan adalah surga neraka. Termasuk ada tafsiran bahwa itu umat-umat terdahulu. Yaitu ada kisah di mana umatnya Nabi Nuh berbohong. Ketika ditanya oleh Allah, wahai umat Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan dakwah dariku, risalah dariku, lalu kalian tolak? Umat Nabi Nuh berusaha bohong. Belum ya Allah, Nuh tidak menyampaikan risalah apa-apa, tidak mendakwai kami. Berusaha berbohong mereka. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, betul engkau sudah sampaikan? Nabi Nuh mengatakan, sudah aku sampaikan. Berarti kan beda. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, engkau punya saksi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau punya saksi yang meringankan engkau wahai Nuh? Dijawab oleh Nabi Nuh, punya, ada. Siapa? Siapa? Saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Beliau dan kita semua insyaallah akan menjadi saksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah risalah dari Allah kepada umatnya 950 tahun, siang dan malam. Kenapa? Padahal kita hidup ribuan tahun setelah Nabi Nuh wafat. Kenapa kita bisa menjadi saksi? Karena kita baca Al-Quran. Kita tidak ragu dengan Al-Quran. Kita yakin betul apa isi Al-Quran. Al-Quran bahkan di surat tersendiri, surat Nuh.
Ya, surat tersendiri, siang malam, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, terus terang-terangan, semuanya dilakukan oleh Nabi Nuh demi mendakwahkan risalah dari Allah dan ditolak oleh kaumnya. Ya. Maka sebaik-baik persaksian adalah Al-Quran. Gak mungkin Al-Quran salah, kan? Ini salah satu keutamaan Nabi SAW. Berikut kita umatnya, tentu umatnya tentu khusus umat Muhammad SAW yang berilmu, yang tahu Al-Quran, surat Nuh itu. Kalau yang nggak tahu apa-apa, sekedar sholat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, ya tentu tidak masuk di situ. Umat beliau yang berilmu, yang tahu bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah dakwah ini kepada umatnya 950 tahun. Qutila ashabul ukhdud, terbunuhlah, celakalah ashabul ukhdud. Ukhdud parit. Nanti akan dibawakan hadisnya, kisah lengkapnya oleh beliau. Siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud? Ada raja di situ, ada tukang sihir di situ, ada pendeta di situ, ada anak muda. Ini 4 tokoh yang ada di kisah itu disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu sabda beliau, satu hadis. An-nari dhatil waqud, api yang menyala-nyala, api yang dinyalakan di parit itu. Ukhdud itu parit, dimasukin kayu bakar, lalu dibakar, api menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, orang-orang dimasukkan ke parit itu. Kalau masih nekat mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dimasukkan ke parit itu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan bagaimana apa yang mereka perlakukan terhadap kaum mukminin, kaum muslimin. Ini kan peristiwanya sebelum Nabi lahir, ya, sebelum Rasulullah lahir, setelah Nabi Isa, ya. Berarti mungkin 400 tahun sebelum Nabi diutus. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa, dihukum seperti itu kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Al-Aziz Al-Hamid. Maka boleh anak kita Abdul Aziz, Abdul Hamid, karena Al-Aziz Al-Hamid adalah Allah itu sendiri. Maka selain nama Allah tidak boleh depannya pakai abd, musyrik, seperti Abdul Uzza, haram. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan segala sesuatu. Maka jika antum bersedekah, jika antum berbuat baik, kok tidak ada yang tahu, yakinlah bahwa Allah tahu, Allah menyaksikan. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguh orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin baik laki dan perempuan, thumma lam yatubu, dan tidak bertaubat,
falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan akan mendapatkan azab yang membakar. Al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kenapa azab yang membakar? Karena mereka membakar kaum muslimin di parit itu. Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau berdasarkan hadis Nabi tentang kisah anak muda, tukang sihir, raja, dan pendeta, ulama. Ya, ulama waktu itu, rahib. Saya ringkas saja, panjang sekali, saya bacakan artinya saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja di zaman sebelum kalian, kata Nabi. Berarti sebelum Nabi lahir. Raja ini memiliki tukang sihir. Biasa untuk mempertahankan kerajaannya, mempertahankan kedudukannya, jabatannya. Tidak jarang seseorang minta bantuan tukang sihir, dukun, dan seterusnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Terutama di negeri kita ini. Banyak sekali. Tatkala tukang sihir ini sudah tua renta, dia ingin ilmunya diwarisi oleh anak muda. Maka tukang sihir ini minta kepada sang raja untuk dicarikan anak muda yang tangguh, cerdas, pintar, supaya bisa mewarisi ilmu sihir. Singkat cerita, dapatlah anak muda yang pintar. Mulailah anak muda ini belajar sihir setiap hari. Berangkat dari rumahnya, pergi ke istana untuk belajar sihir. Setiap kali mau datang ke istana, si raja ini, si anak muda ini melewati rahib, ulama yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kaum muslimin, masyarakat. Dia singgah di majelis itu dan dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ulama ini, si rahib ini. Maka selalu telat ke istana. Maka sering dipukul oleh si gurunya, tukang sihir, karena sering telat. Lalu mengadu kepada si rahib, si ulama. Ulama mengajarkan untuk berbohong. Ya. Ini masalah nyawa, ya. Boleh berbohong. Katakan saja engkau telat karena ngurusin keluarga. Kalau engkau telat pulang, katakan saja karena aku sibuk dengan tukang sihir. Artinya si rahib ini tidak mau dibawa-bawa. Wa bainama huwa dhata yawmin id ata ala dabbatin 'azimatin. Entah sudah berapa bulan keadaan si anak muda ini cenderung kepada rahib, tapi masih kesana kemari. Tiba-tiba di tengah jalan ada binatang melata besar, tidak disebut di sini apa, ya, yang menghalangi manusia lewat jalan itu. Tidak berani ada orang yang melewati jalan itu karena binatang melata besar. Lalu anak muda ini berkata dalam dirinya, seolah mengatakan dalam dirinya di hadapan Allah, al-yawma a'lamu amir rahib ahabbu ila Allah am amri sahir. Insya Allah hari ini aku tahu, aku yakin, aku mantap,
Siapa yang berada dalam kebenaran itu? Si rahib, ulama itu, apa tukang sihir? Ya. Maka diambillah batu kecil. Lalu dia mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, seandainya keadaan rahib, ulama itu lebih engkau cintai, itu yang berada dalam kebenaran menurut engkau ya Allah, daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang melata ini. Lalu dilempar binatang melata itu oleh batu enggak terlalu besar dan mati. Kan enggak mungkin, mustahil binatang melata segitu besar mati hanya karena batu yang dilemparkan oleh anak muda ini. Justru ini kehendak Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya supaya anak muda ini yakin bahwa sahir batil, tukang sihir itu batil, si rahib, si ulama itu berada dalam kebenaran. Maka mantaplah anak muda ini, yakinlah dia bahwa si rahib itu berada dalam kebenaran. Setelah itu dia menceritakan keadaan itu kepada gurunya, si rahib, si ulama. Dan ulama itu mengatakan, anta afdalu minni, wahai anakku, sekarang engkau lebih mulia daripada aku, wa innaka satubtala, dan insyaallah engkau akan diuji. Ini firasat seorang alim, bukan wahyu. Nah, firasat itu memang ada, dan pernah kita bahas dulu. Firasat itu beda dengan wahyu. Kalau wahyu itu berisi perintah, ajaran, halal, haram. Firasat tidak, sekedar melakukan atau tidak melakukan. Wa inibtulita fala tadulla alayya. Jika engkau nanti dapat ujian, jangan menunjuk aku. Si rahib ini enggak mau dibawa-bawa. Lalu Allah memberikan karamah-karamah yang luar biasa kepada anak muda ini. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa ini, bisa itu. Lalu terdengar oleh Jalisul Malik, teman akrab si raja, teman duduk si raja yang buta, mendengar anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, termasuk penyakit buta. Datanglah Jalisul Malik ini, teman dekat si raja ini, ke anak muda tadi dengan membawa hadiah yang banyak sekali. Fa'atahu bihadaya katsirah. Dan dia mengatakan, apa yang aku bawa ini semua akan aku serahkan kepada engkau jika engkau berhasil menyembuhkan aku dari kebutaan. Anak muda ini menjawab, ma ana asfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ini jawaban yang hak. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, akan aku doakan, aku akan memohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Karena si Jalis ini ingin sekali sembuh, maka dia mau beriman. Beriman kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya, lalu didoakan oleh anak muda ini dan sembuh. Hilang butanya, bisa melihat. Nah, seperti biasa, dia datang ke istana karena memang Jalisul Malik, ya, teman akrab si raja. Raja kaget melihat dia tiba-tiba bisa melihat. Lalu bertanya, man radda alaika basarak, siapa yang menyembuhkan penyakit butamu? Dijawab, Rabbi, Tuhanku. Si raja kaget dengan mengatakan, walaka rabbun ghairi,
engkau punya Tuhan selain aku. Ini mengaku sebagai Tuhan, tapi dia bukan Fir'aun ya. Dia bukan Fir'aun. Kan banyak yang mengaku Tuhan selain Fir'aun. Ada juga yang tidak vulgar, saya Tuhan. Enggak, tapi saya bisa atur dunia ini. Ya. Enggak ada yang bisa mengatur saya satupun. Ya. Tuhan saya tidak bisa mengatur saya. Ini kan walaupun tidak mengatakan saya Tuhan, tapi sudah mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Waliyadzubillah. Lalu si raja memaksa Jalis tadi untuk kembali ke agama semula, menyembah si raja, nggak mau. Akhirnya dibunuh. Ya. Begitu juga ulama, si rahib tadi. Ya, semua disuruh kembali ke agama semula, tetapi menolak. Maka fawudi al-minsharu fi mafraqi ra'sihi, diletakkan pedang bergerigi, kalau kata kita gergaji ya, di mafraqi ra'sihi, di tengah-tengah kepalanya, lalu digergaji dan belah menjadi dua. Itu nasib si rahib, nasib si Jalis ya. Berbeda dengan si anak muda ini. Anak muda ini tidak digergaji kepalanya, tapi disuruh untuk dibawa ke puncak gunung oleh beberapa algojo. Algojonya dipesan, kalau dia mau kembali agama semula, bawa pulang. Kalau nggak mau, terjunkan ke jurang. Maka dibawalah anak muda ini oleh algojo tadi. Di tengah jalan, anak muda ini berdoa, Allahumma sallimni bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari algojo itu dengan cara yang engkau kehendaki. Ini salah satu doa yang mengandung adab. Jadi jangan ngatur Allah. Terserah engkau ya Allah caranya, selamatkan aku dari mereka. Begitu. Jangan ngatur Allah. Ya. Ya Allah, bikin mereka semua sakit perut bareng ya Allah. Pas buang hajat bareng saya bisa lari ya. Ini ngatur Allah ya. Nggak usah. Terserah Allah, jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Maka Allah matikan algojo itu dengan berguncangnya gunung itu, gempa, mereka terjungkal ke jurang, mati semua, dan Allah selamatkan anak muda ini. Tentu mudah sekali bagi Allah. Begitu selamat, bagaimana anak muda ini lari? Tidak. Ternyata kembali menghadap si raja. Menghadap si raja. Luar biasa, nantangin ya. Kaget si raja, kok engkau masih hidup? Mana algojoku? Dijawab, Allah telah selamatkan aku dari mereka. Mereka semua mati semua. Melihat kebenaran di depan mata seperti ini, si raja masih tidak bergeming. Ya, dasar sesat kafir ya. Maka si raja bukannya beriman, malah mencari algojo lain lagi. Diperintahkan kepada algojo itu untuk membawa anak muda ini dengan kurkur, dengan perahu ke tengah lautan. Diberi pesan, suruh anak muda ini kembali ke agama semula, menyembah aku. Kalau tidak mau, ceburkan ke lautan. Maka dibawalah, dan anak muda tadi berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari algojo ini dengan cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba perahu itu oleng, karam, mereka semua mati, dan Allah selamatkan anak muda itu, dan kembali lagi ke istana menghadap si raja. Luar biasa.
Dan anak muda ini memberitahu kepada si raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku kecuali dengan caraku. Ini seolah bunuh diri. Kalau engkau ingin aku mati, ikuti caraku. Gimana? Kumpulkan seluruh rakyatmu atau mayoritasnya, kasih pengumuman. Kan kisah ini kan pasti menyebar dari mulut ke mulut ya. Walaupun hari itu belum ada media, kan namanya cerita dahsyat pasti menyebar dari mulut ke mulut. Kumpulkan rakyat di tanah lapang yang luas padang pasir. Lalu ikatlah aku di tiang salib. Lalu ambillah anak panahku. Lalu panahlah aku dan engkau sendiri yang harus memanah. Tapi ingat, sebelum memanah ucapkan Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Karena si raja ingin sekali anak muda ini mati, ya mau dia. Dikumpulkanlah seluruh rakyat di tempat terbuka, perang pasir, dan diikat di tiang salib anak muda ini. Dan diambil anak panah si anak muda ini. Lalu mulailah si raja meletakkan anak panahnya di busurnya dan mengucapkan Bismillahi Rabbi hadzal gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Lalu dilepas dan mengenai pelipis, dan anak muda itu memegang pelipisnya dan mati. Apa yang terjadi setelah ini? Gemuruh suara para rakyat serempak mengatakan amantu bi rabbi hadzal gulam. Aku beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Aku beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Masuk Islam. Beriman kepada Allah. Nah, ketakutan si raja, maka diperintahkanlah tadi membikin ukdu. Ya. Kan pasti masih banyak ya algojo yang bisa dibayar oleh si raja ini, membikin parit. Lalu setelah parit jadi, diletakkanlah kayu bakar. Tentu ini bukan sejam 2 jam, mungkin besoknya atau 2 hari setelah itu ya. Setelah itu diumumkan, siapa yang masih mengikuti agama anak muda harus terjun ke api. Yang tidak mau terjun ke api, kembali ke agama semula, menyembah sang raja. Ya, namanya rakyat tidak berdaya, ya sudah, daripada kafir dia nyebur ke situ. Daripada kafir ke agama semula, dia nyebur ke situ, mati. Sampai entah berapa ribu ya. Sampai fajaat imra'atun bi ibnin laha turdi'uhu. Sampai ada seorang wanita bersama bayinya yang masih menyusu. Dia mau masuk ke api itu karena tidak mau kembali ke agama semula. Tapi dia taqasat, maju mundur bukan karena takut, tapi dia kasihan sama bayinya. Kan pasti bayinya ikut, mungkin nggak ada yang dititipin ya. Tiba-tiba bayinya berbicara, isbiri ya ummah innaki 'alal haq. Sabar wahai ibu, maksudnya sabar itu jangan takut, teruslah menuju api, sungguh engkau berada dalam kebenaran. Ya, ini bukan dongeng, ini bukan hoak, ini sabda Nabi SAW dan sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Ya, pernah terjadi kisah seperti itu. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang kalau kita baca ayatnya sepertinya kita kurang jelas.
Kita menjadi jelas setelah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ya, menjadi jelas, oh begitu jalan ceritanya. Maka yang paling benar menafsirkan ayat Al-Quran adalah Nabi Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa orang sesat ya sesat, mau kebenaran mundar-mandir di hadapannya. Kalau memang Allah cap dia sebagai kafir, kafir. Abu Talib kurang apa? Menyaksikan kebenaran di depan matanya, kurang apa Abu Talib? Tapi karena Allah memang tidak berkenan, tidak berkehendak memberikan hidayah kepada Abu Talib, maka mati dalam keadaan kafir. Nah, termasuk si raja ini, di depan mata itu kebenaran. Ya. Bukannya bertaubat beriman, malah tambah kufur, tambah kufur, tambah kufur. Maka jika antum punya teman barangkali, saudara, tetangga, teman sekantor barangkali, yang antum tidak habis pikir, ya, kok mau-maunya, kok bisa-bisanya, kok tega-teganya, kita punya bekal. Memang ada manusia yang disesatkan oleh Allah. Nasihat kita, nasihat siapapun gak akan mempan. Ya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ada riwayat di zaman Umar, ya. Ada riwayat di zaman Umar ketika salah satu pasukan yang berada di Yaman itu menggali tanah karena untuk satu keperluan. Didapati ada mayat dengan jasad masih utuh, tangannya sedang memegang dahinya. Ya. Mendapat berita ini, Umar langsung perintahkan kepada kaum muslimin yang ada di situ, segera kubur, jangan sampai ada yang tahu. Ya. Umar nggak bilang digambar dulu kayak apa. Kalau istilah kena, jangan foto dulu. Kasih tahu dulu. Umar enggak, bahaya gitu. Ya. Karena memang penyakit syirik itu di mana-mana. Mirip dengan Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar umrah, ini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, ya. Sepertinya Umar juga sudah wafat. Mungkin di zaman Utsman atau zaman Ali. Melewati pohon itu. Pohon yang di bawahnya Rasul dan para sahabat berbaiat, perjanjian Hudaibiyah. Oh, itu pohonnya masih ada. Ya, pohon yang disebutkan dalam Al-Quran. Yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka membaiat engkau ya Muhammad di bawah pohon. Masih ada pohon itu ketika Ibnu Umar umrah. Kemudian tahun depan umrah lagi, melihat pohon itu sudah nggak ada, mungkin roboh atau apa. Ibnu Umar senang sekali, berbahagia sekali. Alhamdulillah, pohon itu hilang. Coba kalau orang sekarang, ya hilang, ya. Ini kan saksi sejarah. Ini kan satu-satunya pohon yang disebut dalam Al-Quran. Ini kan bisa menarik ribuan wisatawan. Nih, justru Ibnu Umar senang sekali. Alhamdulillah, pohon itu hilang. Coba kalau pohon itu sekarang masih ada, kalau nggak disembah-sembah, kalau nggak dibawakan sesajen lah, apalah itulah, kan kaum orang awam kan menyayangkan, rumah Nabi kok nggak ada, ya. Tempat Nabi lahir kok nggak ada, Gua Hira, Gua Thur kok nggak dipugar. Justru orang yang alim tahu sifat dasar manusia itu, mendewakan, mengkultuskan, membesarkan benda-benda tertentu. Ya. Nah, sekarang kaum kita jangankan pohon yang dipakai baiat oleh Nabi, rumah Nabi, ya.
Cuman tombaknya Pangeran Diponegoro saja buat rebutan, ya kan? Nggak ada artinya benda-benda itu, tidak ada artinya, dan berbahaya sekali karena apa? Bisa disembah, maka hilang bagus. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.